Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wati Widya Putri dari Profesional Kota Sukabumi. Nah, di sini saya akan memulai penyuluhan atau promosi kesehatan mengenai kesiapsiagaan bencana banjir pada kelompok usia remaja awal di RW 6 Kelurahan Kebonjati, Kota Sukabumi. Nah, kita langsung saja ke materinya untuk mempersingkat waktu. Sebelum ke materi banjir, di sini ada bencana. Ada yang tahu apa itu bencana? Oke. Nah, di sini bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis bencana. Ada aspek geologi, yang pertama ada gempa bumi, tsunami, gunung api, longsor. Untuk aspek hidrometeorologinya, ada banjir, kekeringan angin topan, gelombang pasang. Untuk aspek biologinya, di sini ada wabah penyakit, hama, dan penyakit tanaman. Aspek teknologinya, di sini ada kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, kecelakaan teknologi. Untuk aspek lingkungannya, di sini ada kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, pencemaran limbah. Nah, untuk bencana banjir, di sini ada pengertiannya terlebih dahulu. Bencana banjir adalah proses alam yang terjadi saat ketinggian air melebihi tingkat normalnya dan menggenangi daratan yang biasa tidak tergenang akibat curah hujan yang tinggi, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan. Untuk penyebab terjadinya banjir, di sini ada curah hujan dalam jangka waktu panjang, tidak ada lagi lahan resapan air, pembebasan hutan secara liar, pembangunan tempat permukiman, bendungan dan saluran air rusak, buruknya penanganan sampah, dan meluapnya air sungai. Untuk dampak yang ditimbulkan oleh banjir itu sendiri, di sini ada aktivitas kehidupan masyarakat menjadi terganggu, rumah, masjid, dan fasilitas umum terendam seperti sekolah dan lain-lainnya. Akses transportasi menjadi terganggu, investor berpikir dua kali untuk merealisasikan investasinya di daerah tersebut, dan wabah penyakit pasca banjir. Nah, di sini ada cara menangani sebelum terjadi banjir. Yang pertama, perhatikan ketinggian rumah Anda dari bangunan yang rawan banjir. Yang kedua, tinggalkan panel listrik. Yang ketiga, hubungi pihak berwenang apabila akan dibangun dinding penghalang di sekitar wilayah Anda. Nah, apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, yang pertama harus Anda lakukan yaitu amankan rumah Anda apabila masih tersedia waktu. Tempatkan perabot di luar rumah. Barang yang lebih berharga diletakkan di bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Yang kedua, di sini ada matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut semua alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas air. Apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, apa sih yang harus Anda lakukan? Yang pertama, simak informasi dari radio, televisi, ataupun dari handphone kalian masing-masing untuk mengenai informasi banjir. Yang kedua, waspada terhadap banjir yang akan melanda. Apabila terjadi banjir bandang, beranjak segera ke tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu instruksi terkait arahan beranjak. Yang ketiga, waspada terhadap arus bawah saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Banjir bandang dapat terjadi di tempat ini dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. Apabila Anda harus meninggalkan rumah saat terjadi banjir, Anda harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Yang kedua, apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. Yang ketiga, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai kesiapsiagaan bencana banjir pada kelompok remaja awal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya dan bisa merealisasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, jika begitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.